seperti inilah hasilnya sahabat. Jadi setelah kita buat shaftnya, yang udah cukup kencang ini, kencang sekali. Nah, bahkan ini lebih rigid kalau kita lihat dari aslinya ya, lubangnya ini dalam sehingga ini menyebabkan dia mengurangi apa namanya kekuatan ya. Nah, posisinya seperti ini. Jadi nanti ini dipakai untuk kompresor DC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai keriting gitu coba lihat. Sahabat Dewito, jumpa lagi dengan channel Inspirasi. Mudah-mudahan memberikan manfaat yang isinya berbagi tentang teknologi, desain dan lain-lainnya terkait dengan mekanika fluida. Ya, ini ada sebuah roda gigi ya, sebuah roda gigi ini untuk kompresor yang menggunakan daya DC ya, bisa AC bisa DC. Ini terjadi patah ya asnya. Ini sampai saat ini memang sulit ditemukan yang jual ini nih, shaftnya ini, karena asnya ini patah. Ini masih materialnya juga harus material yang khusus, karena ini selain dia keras, dia juga harus kuat menahan beban. Nah, ini tidak bisa menggunakan material yang biasa saja, bisa, tapi menyebabkan lifetime-nya tidak cukup lama. Nah, ini tentunya bagaimana kita mau memperbaiki ini dengan membuka semua ini dan sini. Yang seperti ini biasanya untuk membuka ini nanti pasti terjadi kerusakan bearing ya, apalagi yang terutama yang bearing di dalam sana, karena ini pemasangannya sangat press atau press fit, karena toleransi yang dipakai adalah toleransi bearing ya. Jadi sangat apa namanya sulit gitu, dan untuk melakukan pembuatan ini juga toleransi sangat diperlukan. Tidak hanya sekedar bubut-bubut, tapi harus diperhitungkan bagaimana supaya nanti bisa masuk ke sini, dan ketika dipress ini tetap berjalan lancar seperti ini ya. Sebab kalau toleransi tersebut sesak, ini muter ini juga susah, bahkan bisa terjadi oblak ya. Nah, mari kita ikuti bagaimana caranya melepas shaft ini yang ada di patah ini. Oke, kita siapkan dulu alat-alatnya. Oke, yang pertama kita akan buka ini dulu ya. Ini untuk ke axle-nya ya. Ini bearingnya, ini bearing bambu ini. Ini kita akan buka dulu. Jadi biasanya sangat keras ini di Loctite ya. Nah, saya juga pakai kunci ini. Kita akan buka coba. Ya. Tidak kuat ya. Saking kerasnya. Ini kita harus menggunakan alat bantu ini, karena di sini nih Loctite kencang sekali. Kita menggunakan kunci L ya, agak mundur sedikit. Oke, kita coba buka. Sangat keras sekali sahabat. Kita buka dari sini sambungan. Nggak kuat nih. Bahkan ininya bengkok nih. Sampai seperti ini ya, seperti bengkok tuh ya. Karena dia memang di Loctite ini apa, Loctite ya. Kencang. Kita buka yang pakai yang bagus nih, Pak. Mudah-mudahan bisa kebuka nih. Kita bantu menggunakan lubang ini. Ini baru bisa. Ini sangat keras ya, ini karena memang ini dipakai getarannya tinggi, tekanan tinggi ya. Nah, ini baru kita buka. Ini kita buka ya. Tuh ya. Jadi dia Loctite-nya itu merah, masih ada merah ya. Ini kita simpan. Oke, kemudian yang kedua ini. Kita buka. Ya nggak kuat juga ya. Jadi karena kencang sekali sahabat. Mudah-mudahan bisa ini ya.
memang harus pakai alat bantu. Sangat keras dan sangat kencang ya. Nah, ini kita buka, kita lepas saja nggak apa-apa. Nanti ketemu ke shaftnya. Nah, ini kita sambungkan supaya nggak hilang. Nah, selanjutnya kita buka bagian yang asnya. Nah, ini sahabat asnya. Nah, ini juga press, jadi kita bukanya juga harus perlu hati-hati gitu. Nah, ini juga kita tekan nanti. Kita siapkan dulu alatnya. Kita karena memang nggak punya alatnya, jadi sedangkan ini kalau dipukul dia nggak bisa ya. Ini harus kita ganjel seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita kasih tekanan nanti ke sini. Nah, baru kita menggunakan ragum. Jadi kita tidak harus memukul ya. Kemudian kita putar sampai keluar ya, sehingga tidak mengalami kerusakan. Nah, ini kita sudah lihat, udah lepas patahannya. Ini, coba kita pukul aja. Udah. Nah, patahannya. Kemudian itu adalah pennya nih, pasaknya. Nah, ini udah. Oke. Selanjutnya cara membuka ini. Jadi ini juga sangat sulit ya. Buka ini. Jadi karena ini steel, sedangkan di sini aluminium, kita juga harus hati-hati. Jadi supaya nanti tidak pecah. Kalau ini pecah udah. Kita coba di sini menggunakan ini juga. Kita akan tekan dengan perkiraan saja. Kita gunakan alat bantu. Nah, oke, kita tekan pelan-pelan. Nah, sahabat, jadi kita tekan lagi. Nah, ya. Nah, ini dia sahabat. Oke, di sini ada ring ini untuk aksial yang menekan bearing ini. Nah, ini dia bearingnya. Nah, patahannya di sini ya. Ini kita buka juga. Nah, ini yang paling sulit buka antara ini dan ini nih. Ini bearing ini bisa kita lepas dulu ya. Nanti kita jadikan ini shaftnya nih. Ini kita punya alat pembuka bearing ya. Ini yang biasa dipakai untuk sepeda ya, bukan sepeda. Jadi kita buka, tapi ini harus rata ya kiri kanannya. Kita coba. Bisa. Nah, mudah-mudahan nggak rusak nih. Nah, ini sahabat, ini udah nggak ada jalan lain lagi ya, karena memang jack segala macam udah nggak bisa, jadi kita terpaksa harus pukul. Nah, ini dia sap yang patah. Oke, ini pasaknya jangan sampai hilang. Oke sahabat, jadi kita selanjutnya kita buatkan yang patah tadi ya. Nah, ini kita pakai asap 760 ya, asap 76 ya. Ini sangat keras sekali. Ini bahan untuk spindle ya. Oke. Pahatnya juga harus pahat yang keras. Kelihatan ya, sangat keras sekali. Jadi kita makannya juga seperempat mili nih. Dan kita udah siapkan ini pakai material yang sangat keras ya. Ini bahan spindle sampai berasap. Oh, saking kerasnya ini. Dan kita makannya itu hanya kecil-kecil dikit aja, nggak bisa dipaksa kata mesin kita mini ya. Ini harus 12, tapi toleransinya plus ya, karena untuk bearing ya. Pas. Ini harus pas.
pas, kita lanjut nanti proses pembuatan pasaknya ya. Oke sahabat, selanjutnya kita akan membuat untuk lubang pasaknya ya. Ini kita pakai apa, handmill yang 4 mili itu. Ini sedalam 2 mili, lebarnya 9 mili, panjangnya, lebarnya 4 mili. Ini pasangannya nih. Oke, pas. Nah ini seperti di sini untuk apa namanya, pasak nanti yang ke itu apa, akselnya atau crankshaftnya. Ini yang masuk ke gear ya. Oke, paling kita haluskan lagi, finishing. Makasih. Dan inilah hasilnya sahabat Dewito. Ini yang patah ya. Kalau saya lihat sih karena faktor undercutnya terlalu dalam awalnya ini dari sisi apa pembuatannya. Nah ini kita buatkan yang bagus, yang baru. Nah, ini materialnya ini mendekati sama, yang penting kita sudah mengetahui bahan untuk crankshaft atau shaft yang untuk bearing itu kita udah tahu. Minimal pakai asap 760 ya, asap 76 ya. Yang keras, jadi ini kalau dibubut dia langsung berasap, saking kerasnya nyala panas gitu ya. Nah, pahatnya juga harus khusus, matanya yang insetnya. Nah, ini kita buat bersama, ukurannya sama, cuman ini beda kalau dengan yang GL ini panjangnya ini 10, ini 12 ini. Selanjutnya kita akan coba melakukan assembling ya ke dalam apa namanya sistemnya ini nih. Nanti ini yang masuk ke sini, yang masuk ke gear, tentunya nanti menggunakan pasak ini, ujungnya bearing. Nah yang di sini nanti bearing, tapi bearing besar, kemudian yang di sini masuk ke sini. Oke ya sahabat. Nah kita pasang nih, ini cukup press fit sehingga ini, waduh, nanti kalau ngelepas susah, ini harus dipanaskan. Udah masuk ya, di sini ada jarak 2,5 mili. Di sini ya aslinya itu nggak ada jarak, cuman dia apa aslinya ada jarak, cuman nggak ada pembatas. Sorry. Oke. Nah, ini udah kita masukin. Nah, kemudian kita pasang akselnya ini apa namanya, kerangnya, pusatnya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, kalau yang di sini kita menggunakan lumas. Saya pakai ini aja. Oke, kita masukkan ke tutup gearnya ini. Nah, ini cukup seret juga, tapi ini masih bisa ditekan ya. Oke, terlihat ya. Nah, udah masuk. Kemudian kita pasang ininya untuk crankshaft ya. Kalau saya di industri itu biasanya saya buat dengan aksel aja, aksel. Ini kita masukkan ke sini ya. Ini supaya masuk, ini harus di apa namanya, direnggangkan sedikit. Nah, yang di sini nih renggangkan sedikit. Oke, jadi sudah renggang ini. Karena memang di sini nih cukup apa namanya, cukup presisi. Nah, seperti ini. Nah, kita kasih juga lock-tet biar nggak gampang lepas nanti ketika kena getaran. Kita coba masukkan. Nah, kita ketok sedikit aja. Ini harus sampai mentok ya sebenarnya. Nah, ini lepas sendiri. Nah, udah mentok. Nah, setelah mentok, ini baru kita putar. Kita siapkan di sini. Nah, itu harus benar-benar kencang ya sahabat ya. Karena memang ini penuh getaran, selain itu tekanannya tinggi untuk kompresor itu. Oke. Ya. Kemudian yang di sini. Nanti ini kita kencangkan bersama dengan ini. Ini namanya bearing bambu ya. Nah, ini kita kasih pelumas juga. Grease, kita kasih grease.
pasang di sini. Nah, oke, ini harus kencang sekali karena memang di sini rawan. Nah, tapi untuk dratnya ini supaya betul-betul kencang, Pak D akan lakukan lock trik juga, biar nanti yang kalau dibuka sulit, maksudnya kalau dioperasikan biar gak gampang bergetar, akhirnya lepas sendiri. Oke, kita akan kencangkan. Ini harus kuat sekali ya. Inilah hasilnya sahabat. Jadi setelah kita buat shaftnya, ini udah cukup kencang ini, kencang sekali. Nah, bahkan ini lebih rigid kalau kita lihat dari aslinya ya. Lubangannya ini dalam sehingga ini menyebabkan dia mengurangi apa namanya kekuatan ya. Misalnya ini kita buat kecil aja tapi pendek ya, hanya untuk pertama. Undercutnya juga terlalu tinggi, terlalu dalam. Nah, kita pasang, ini udah selesai. Nah, posisinya seperti ini. Jadi nanti ini dipakai untuk kompresor DC ya. Nah, ini gearnya, nah, ini bearingnya. Oke, sahabat, semoga ini menjadi inspirasi bagi yang mempunyai kompresor DC ya. Jika mengalami permasalahan yang sama bisa dilakukan seperti ini. Nah, cuman ini harus cari yang keras ya. Kalau nggak ada, minimal kalau di materialnya itu, kalau di toko baut, cari yang 12T8 sahabat ya, jangan yang 8T8, biar keras lagi. Jadi kita pakai 12T8 atau 12T2 ya. Jadi sangat keras sekali gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.